Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Jujur masih fokus sama karir, masih mau nyanyi juga. Sekarang kan lagi lumayan, tahun ini kan lumayan gak terlalu banyak nyanyi. Jadi tahun depan lagi mau fokus nyanyi lagi. Menyenangkan, selalu menyenangkan reuni sama mereka. Kita juga masih sering ketemu kok. Terus kemarin reuninya di acara pas banget salah satu teman kita juga menikah. Waktu itu udah di nikahannya Sivia. Terus sekarang nikahannya Feby. Bagaimana satu sahabat sudah melepas masalah itu? Udah gak kaget karena emang kita juga udah tahu Feby juga sudah menjalin hubungan beberapa lama dengan suaminya gitu, dan kita tinggal tunggu tanggal aja sih kemarin. Gitu. Masih suka cerita, sharing-sharing, curhat atau ketemu gitu mas? Masih kita masih suka ketemu, masih suka makan bareng gitu. Tapi Feby lumayan sibuk lari dan maraton kan, jadi aku lebih sering ketemu sama Sivia sama Ivy gitu. Tapi kita masih sering update banget, dan aku apalagi sama Feby maksudnya ya kita kan kenal dari kecilnya, jadi pasti orang tua kita juga saling kenal, semuanya juga masih saling sapa gitu. Gimana sih maksudnya kayaknya waktu cepet banget ya, dulu masih kecil, Betul. sahabatan, menemani masa remaja orang-orang gitu sampai Betul. Seneng sih, maksudnya meninggalkan kesan yang baik lah untuk para fansnya Blink dulu gitu, dan gak nyangka juga sih maksudnya bisa menemani masa kecil banyak orang gitu. Kirain kita aja yang berproses, ternyata semuanya juga berproses bareng kita gitu. Jadi seneng banget. Berapa tahun sih sahabatan? Blink Dari 2011 sampai sekarang berarti 13 tahun, and still going strong. gimana suka dukanya menjalin sahabatan sampai masih sahabatan sampai sekarang kan nggak mudah ya? Nggak mudah sih, tapi waktu itu ya untungnya kita semua satu generasi juga, jadi semuanya kalau ngobrol juga masih nyambung. Terus emang kita dulu kan setiap hari ketemu juga, nggak memungkiri sih pasti ada satu dua waktu di mana kita emang jarang gitu ketemu gitu, tapi sekali yang ketemu pasti update-nya banyak banget. Tuker cerita atau adu nasib jadi? Ya saling sharing lah, kan udah ada teman kita juga yang udah menikah gitu. Terus ya mereka juga pasti cerita-cerita gitu, dan pasti Feby juga nanya-nanya gitu. Yang nggak tahu sih, tapi kayaknya nanya-nanya juga ke Sivia. Jadi udah bisa memahami inilah situasinya masing-masing. Biasanya kalau satu sudah ada yang menikah, dua menikah biasa Biasanya nular ya. Nggak tahu tuh, kalau itu saya nggak tahu. tapi udah ada belum masih ya? Wah, belum. Kita tungguin aja ya. Apa masih fokus sama karir atau bagaimana atau lagi? Jujur masih fokus sama karir, masih mau nyanyi juga. Sekarang kan lagi lumayan, tahun ini kan lumayan gak terlalu banyak nyanyi. Jadi tahun depan lagi mau fokus nyanyi lagi. Baru nanti habis itu kita lihat ya. Tapi bukan berarti tidak membuka hati gitu. Oh, bukan berarti dong. Kita masih makhluk sosial ya, butuh sosial dan butuh partner gitu ya. Tapi sekarang lebih fokus ke kerja aja dulu sih, dan kayaknya masih seru ya, maksudnya menikmati masa muda di mana orang-orang pasti maksudnya melihat orang-orang yang sudah diberi tanggung jawab memiliki anak, punya keluarga gitu kan. Kita jadi kita nikmatin dulu deh dikit lagi. Banyak pertimbangan gitu nggak sih kak? Atau bagaimana? Banyak pertimbangan sih pasti udah dari dulu, cuman sekarang kayaknya lebih jalanin aja sih. Maksudnya nggak mau maksa juga, nggak mau cepet-cepet juga, tapi nggak mau ditunda-tunda juga, jadi sedapatnya. Jadi selektif memilih atau sepertinya? Selektif memilih udah pasti juga, karena kan ya namanya makin dewasa udah pasti makin picky lah ya, dan makin punya standar gitu, makin udah sering berhubungan sama banyak orang, ketemu sama banyak orang, jadi pasti ada pikinya lah di situ gitu. Tapi kalau bukan boleh berarti memilih gitu, misalkan dari kamu sendiri tuh apa sih yang lebih selektif dalam memilih? Standarnya apa emang kak? astaga saya kalau boleh memilih ya saya pasti pengennya yang bertanggung jawab, yang baik relatif sih, tapi yang bertanggung jawab, yang baik, yang lemah lembut, yang apa lagi ya? Ya itulah pokoknya. Aduh mbak, saya ditanyain kayak gini, bingung saya nggak punya tipe. Apa? Target nggak sih? Enggak, saya nggak punya target. Saya nggak punya target panjang-panjang. Ya target sih nggak tahu deh mbak. Saya kalau ditanyain album saya lebih tahu deh daripada Tapi ini. nggak mau gitu keluarga ada di sana. Nggak pernah ada. Untungnya
Maksudnya saya merasa beruntung sekali, maksudnya diberi keluarga yang nggak push juga, nggak maksa juga untuk kapan nikah atau kapan punya anak atau apa dan segala macam, nggak ada. Tapi dibilang kalau misalnya mau punya anak jangan nikahnya jangan terlalu tua gitu. Tapi kan suka envy, nggak mungkin nggak ke teman-teman seumuran atau Enggak sih, saya nggak pernah FOMO, nggak pernah cemburu kalau ngeliat orang menikah karena saya turut senang untuk mereka, tapi untuk saya nanti ya kita bisa inilah sesuaikan dengan keadaan Masih diri kita menikmati sendiri. sebenarnya. Betul. Kak, ini apa namanya body goals kayaknya perubahannya signifikan banget ya. Wow, terima kasih loh. Enggak sih, saya sekarang sudah lebih sadar untuk apa yang saya konsumsi sih ya. Jadi pasti makannya sekarang lebih sehat, lebih terjaga. Dulu kan kerjaannya makannya terlalu banyak yang ini ya, yang kemasan, yang instan gitu. Sekarang lebih dijaga lah gitu. Sama olahraga. Sejak Turun kapan berapa kilo? aware kayak gitu? Sejak kapan aware? Baru sih mungkin semenjak pandemi kali ya, lebih banyak tahu diri sendiri, lebih banyak tahu, lebih nggak sering kemana-mana kan, sering di rumah, jadinya lebih mawas tentang apa yang dikonsumsi gitu. Jadi udah lebih aware dari 2020 kali ya. Tuh, berat badan dari berapa sampai berapa sekarang? Waktu itu untuk film aku naikin 4-5 kilo, tapi bablas jadi 6 kilo atau 7 kilo. Terus dari 64 turun ke 53, Sekarang lima. 11 kilo. Udah Sekarang naik lagi, tapi nggak apa-apa. Udah ideal atau masih mau lagi? Masih mau lagi sih, tapi kayaknya pengennya naikin masa otot kita, olahraga. Kita harus jadikan Indonesia sehat dengan olahraga ya teman-teman. Olahraga apa yang jalannya? Sekarang olahraganya macam-macam sih. Aku explore banyak hal. Sekarang pilates, nge-gym, lari sesekali, badminton kalau buat seru-seruan, pedal, seru pokoknya. Olahraga dijalanin ya. Iya, golf. Sekarang lagi mencari kira-kira apa nih yang cocok. Sudah menargetkan lagi berapa sih yang mau diturunin lagi atau sampai berapa gitu? Gak ada exact sih, paling 2 kilo, 3 kilo lah boleh. 2 kilo, 3 kilo boleh lah. Target karir mungkin kan? Target karir, saya pengen bermusik lagi tahun depan. Mudah-mudahan lancar, mau main musikal di bulan Februari. Tolong dicatat ya, bulan Februari. Hari Valentine saya akan main musikal selama 3 hari di JCC Senayan. Gitu. Musikalnya seperti apa? Nanti saya belum bisa kasih tahu. Kenapa? Alasannya milih 3 hari Oh nggak 3 hari tuh, show-nya 3 hari berturut-turut. Saya main musikal, jadi jangan lupa di tonton musikal. Kak, Persiapan kamu sendiri seperti apa, Bu? Apa tuh musikal? Biasa sih persiapannya reading, terus ada berbagai latihan, nyanyi juga kan. Musikal kan sambil nyanyi dan live, jadi banyaklah latihannya sampai Februari nanti. Rangkaiannya panjang. Kak kalau dibilang Blink mau comeback, Oh tidak, tidak ada rencana demikian. Tapi kita memang masih sering ketemu. Kalau ngomongin project bareng-bareng sih yang 1-2 kali masih bisa. Tapi kalau untuk comeback dipastikan tidak. 4-4-nya sama. Boleh ditanya mungkin ke yang lain juga. kita udah sibuk masing-masing. Iya, udah sibuk masing-masing dan kayaknya susah ya kalau misalnya kita ngatur jadwal lagi, nyatuin 4 kepala lagi. Karena waktu itu kan juga nggak mudah prosesnya. Gitu. Sekarang kita lebih pilih untuk ya udah kita ketemu untuk casual aja, update. Sisanya kita sendiri-sendiri. Resolusi 2025 nih bentar lagi mau. Waduh, apa? resolusi 2025 hidup makin sehat, bahagia terus yang pasti, dan selalu dikelilingi orang-orang yang positif. Semuanya untuk semuanya juga. 2025 dengan pasangan nggak sih? Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau disuruh milih pengen dari kalangan artis lagi atau orang biasa aja? Tidak apa nih? Tidak artis lagi, terima kasih. Kenapa mungkin? Makasih ya Mbak, udah cukup. Thank you. Sil. Apa? Gue mau minta tanggapan kamu. Independent woman, wah, independent woman adalah hal yang menurut saya wajib semua orang dan semua wanita dan semuanya pokoknya memiliki kesempatan yang sama seperti laki-laki. Jadi untuk independen dan berdiri di kaki sendiri tuh sudah seharusnya perempuan juga gitu. Banyak artis-artis tanah air juga yang akhirnya memilih menjadi independent woman kayak Prilly, Amanda Manopo, Ayu Ting, dan juga Fuji. Menurut kamu dari keempat orang itu siapa sih yang paling pas menurut kamu untuk disebut independent woman? Oh, menurut saya sih semuanya pas ya, maksudnya semua wanita, dan saya lihat kayak semuanya berkarir juga dari awal tuh, maksudnya
apa ya, konsisten gitu, semuanya tetap kerja. Maksudnya itu tanpa mengurangi happy-happy, senang-senang gitu ya, tapi semuanya tetap pengen kerja, semuanya juga berusaha sendiri. Dan apa ya, maksudnya saya juga sebagai perempuan yang maksudnya sekarang independen ya jatuhnya gitu, merupakan ada kesenangan tersendiri sih pasti kalau misalnya udah bisa achieve sesuatu, dapat sesuatu sesuai dengan keinginan sendiri, pakai uang sendiri, dengan segala usaha dan kerja keras sendiri gitu. Jadi sangat menginspirasi sih mereka semua, keempat nama tersebut menurut aku hebat-hebat. Dari keempat nama itu mana yang lebih dekat atau yang Lebih dekat, semuanya pernah ketemu sih, dan lebih kenal, yang lebih kamu kenal? kenal kayaknya saya rasa semuanya pernah ketemu dan pernah ngobrol sih gitu. Alasan kamu nih, Prilly atau Fuji atau Amanda atau Ayu Ting Ting kamu sebut independent woman karena apa, salah apa? Ya itu sih, konsistensi mereka dalam industri itu tuh menurut aku patut dicontoh gitu. Maksudnya semuanya juga melakukan pekerjaan yang apa ya, ya istilahnya kerjaannya halal, semuanya dikerjain juga dengan sungguh-sungguh gitu, dan semuanya berdedikasi gitu untuk kerjaannya. Even mereka meluangkan waktu kapanpun untuk bisa mengejar cita-cita mereka gitu, dan senang sih maksudnya akhirnya mereka udah bisa sampai di posisi seperti ini gitu. Jadi happy juga ngelihatnya. Kalian sebagai independent woman nih, kamu juga salah satu. Pastinya tentu ada jatuh bangun Betul. dalam karir, dalam pekerjaan kalian. Ya. Menurut kamu siapa yang paling tangguh dari keempat orang itu? Semuanya sumpah, karena semuanya pasti pernah mengalami jatuh bangun dan kritikan, dan pasti semua orang tuh mendengar kritikan tuh kayak pasti akan kurang prepare lah, selalu nggak ada yang siap untuk dikritik oleh siapapun gitu ya. Tapi menurutku ya itu tadi, makanya konsistensi mereka itu harus diacungi jempol, dan semuanya menurut aku keren sih. I think bukan saja independent woman tapi juga single parent. Ya betul, seorang Menurut ibu. kamu gimana? Iya hebat banget sih, maksudnya aku aja dengan segala ya bisa dibilang aku bebas lah ya sekarang, maksudnya belum menikah, masih sendiri, terus apalagi punya anak gitu. Maksudnya aku belum sampai di tahap itu gitu. Jadi kalau bisa menjalani semua itu sambil berkarir, menurut aku keren banget sih. Kak Ayu top. Setuju nggak dengan kata-kata bahwa ketika lo memilih menjadi independent woman maka tidak akan berjalan lurus ke asmara? Asmara tidak akan berjalan lurus. Kalau menurut aku itu nggak bisa dipatokin ke independent woman sih. Semuanya juga menurut aku ada aja pasti yang asmaranya tiba-tiba kenapa-napa gitu, dan itu bukan cuma hambatan untuk independent woman gitu, tapi mungkin karena orang lihatnya independent woman tuh alokasi waktunya tuh lebih banyak ke kerjaan dibanding ke laki-laki gitu misalnya, jadi dilihatnya pasti asmaranya nggak akan pernah lurus gitu. Padahal ya sebenarnya tergantung pengertian dari pasangannya juga sih gitu. Jadi menurutku itu tergantung orang, nggak bisa dipatokin ke independent woman tuh pasti hidup asmaranya berantakan gitu. Tapi pada akhirnya melihat karir kalian yang independent woman yang bisa mandiri sendiri tuh, percaya nggak bahwa akhirnya membuat laki-laki minder? Nah itu juga tergantung orangnya, karena pasti ada sih maksudnya beberapa maksudnya laki-laki yang merasa kayak oh mungkin ini bukan mestinya saya nggak di sini, mestinya saya nggak di karirnya nggak di bawah dia atau di bawah si perempuan ini gitu. Dan menurut aku itu ya itu hal yang wajar gitu, tapi lagi-lagi semuanya bisa diselesaikan pakai komunikasi ya. Jadi carilah pasangan yang mensupport dan ya kalau bisa membimbing kalian ke jalan yang lebih baik juga gitu. Melihat independent woman seperti Prilly yang kemarin mengeluarkan statement kontroversial, banyak netizen menilai dia bahwa dia seorang yang pick me. Menurut kamu seperti Oh saya nggak tahu mas statementnya apa ya. bahwa ya karena dia independent woman dan dia menilai bahwa cowok-cowok Indonesia nggak ada yang mapan. Oh, kalau menurut aku itu kan adalah pendapatnya dia ya, maksudnya pendapatnya Prilly gitu. Jadi menurutku ya kalau memang dari pengalaman dia merasakan seperti itu ya menurut aku nggak apa-apa aja sih. Ya kalau misalnya memang dia mengeneralisir semuanya ya pasti akan ada kontranya lah gitu. Tapi kalau misalnya itu emang keluar dari mulut dia dan dia maksudnya secara lantang dan bangga ngomong, menurut aku berarti
dia sudah mengalami banyak hal yang buat dia sampai berpikiran seperti itu. Tapi apakah gitu. seorang independent woman tuh memang sering banget untuk pengen banget dapat pengakuan sehingga sering memposting segala sesuatu di sosial media atau seperti Nah, itu tergantung orangnya. Menurut aku itu juga tergantung orangnya. Kalau aku pribadi bukan tipe orang yang nyaman untuk memposting atau men-share apapun semuanya di sosial media gitu. Aku pasti share, tapi ada yang aku pilah-pilah lah untuk aku keep sendiri gitu di kehidupan dan privasi aku gitu. Jadi ya itu resiko sih kalau misalnya udah ngomong ke publik udah pasti akan ada yang kontra gitu. Tapi menurutku nggak apa-apa, lanjutin aja sesuai keyakinannya. Oke, Sisil, thank you. Terima kasih banyak.